box ini untuk perlengkapan ibu melahirkan. Jadi kita mau unboxing dan yuk kita lihat ya isinya apa. Hari ini kita mau unboxing dulu. Jadi ini usia kehamilannya masuk di, pokoknya aku sisa 4 minggu lagi sebelum due date-nya, 4 atau 5 minggu lagi. Jadi udah 8 bulan. Dan kita baru pesan atau request ini paket dari asuransi. Jadi kita kalau di sini insuransinya itu akan kasih box ini untuk perlengkapan ibu melahirkan. Jadi kita mau unboxing. Bedanya saat di hamil pertama aku dari usia 30 minggu udah request, jadi udah cepet nyampe barangnya ini. Sementara aku di hamilan kedua lebih relax banget, dan sebulan sebelum melahirin baru request box ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu atau pengen lihat aku unboxing kotak seperti ini di video aku yang lama, boleh dicek, kayaknya aku pernah record juga. Dan yuk kita lihat kira-kira isinya apa. Kira-kira beda nggak ya sama pregnancy aku yang pertama. Kayaknya sih kurang lebih masih sama ya. Jadi ini ada apa, courting apa sih, diskon untuk kita beli produknya dari produk brandnya Philips. Mungkin karena kerjasama segala macam. Terus yang pastinya ini surat penjelasannya dan lain-lainnya. Kayaknya ini kurang lebih ternyata sama yang sebelumnya. Bentar dulu Amanda, coba lihat. Jadi ini waktu Amanda dia juga punya kelengkapannya kurang lebih sama seperti ini ya. Jadi kayak di foto ini, coba tuh. Jadi ada gunting. Kalau baby kan kukunya itu baru lahir itu cepet banget panjangnya dan tajam banget, dan itu tuh nggak harus kita gunting, tapi bisa kayak dikikis kayak gitu loh. Jadi untuk kikisan kukunya, terus ini untuk bersihin hidungnya, terus ada sikat gigi, terus gunting kuku biasa, terus ada sisir rambut, terus ada untuk cek temperatur suhu tubuh juga. Jadi aku nggak perlu bukain ini. Pokoknya kurang lebih fotonya atau isi-isinya tuh sama kayak ini tuh ya, isinya sama kayak gini. Dan kita lanjut lagi, ini steril wound compress. Ini kayaknya kain kasa untuk sterilize kayak gitu. Terus ini juga pokoknya kayak kain kasa gitu deh. Terus ini ada boneka. Terus ini juga ada kapas. Ini sama kain kasa juga. Ini coba harus lihat dulu ini apa. Kayak oh ya, ini ada tulisannya Navel's Note. Jadi ini untuk penjepit tali pusar. Terus sama ini steril wound compress juga, jadi untuk ngesterilin atau ngekompres luka. Jadi ada beberapa box. Dan ini untuk sarung tangan, handscoon-nya. Nah, terus ini sabun untuk pokoknya pencuci tangan ya, hygiene soap. Jadi sabun untuk pencuci tangan. Terus ini underlayer. Kayaknya kalau nggak salah ya, ini untuk biar nggak basah gitu loh. Jadi biar nggak, kalau misalnya pecah ketuban atau masih pendarahan gitu ya, jadi ada alasnya. Karena ini ukurannya cukup gede, 60 x 60. Jadi kayak untuk alas di tempat tidur kita, atau pokoknya untuk alasnya gitu deh. Dan ini ada plastik matras. Ini juga untuk melindungi matras gitu, kalau kira-kira diartikan. Jadi ini juga supaya nggak leaking atau nembus ke matrasnya, jadi bisa dilapisin pakai plastik ini. Terus ini juga masih sama, steril kompresnya juga untuk ngesteril. Terus ini juga untuk di bawah tempat tidur. Ini kram Nachbarn met Hexkin. Ini untuk pembalut. Jadi ada pembalutnya. Sama ini juga, jadi aku ada dapat 2 ini. Terus ini juga ada 2 tadi. Jadi kesimpulannya adalah ini boxnya untuk persiapan melahirkan. Jadi mostly aku nggak perlu lagi beli perlengkapan. Nah kalau misalnya kita ngelahirin di rumah sakit ataupun di rumah, ini tetap kita terima. Tapi persalinan kali ini aku putuskan untuk sama kayak persalinan yang pertama, memilih untuk lahiran di rumah.
dan aku akan buat videonya. Kalian boleh cek linknya di bawah, nanti akan aku buatin videonya yang berbeda. So ini akan aku susun lagi, balikin lagi. Jadi isinya kurang lebih sama, dan ini bener-bener apa ya, pastinya ini ngebantu banget. Bukan ngebantu banget sih, karena kita juga bayar asuransi, tapi maksud aku ini tuh mostly udah perlengkapan yang ada untuk sebelum melahirkan, termasuk ininya juga. Tuh, jadi ini kayak untuk nutupin lukanya, kita kan ada ditempelin ya, aku nggak tahu namanya ini apa. Terus ini juga untuk cuci tangan, ngesteril tangan. Terus ini juga alkohol. Jadi bener-bener udah lengkap, dan aku nggak perlu ngotak-ngatik atau pakai sendiri, karena nanti saat lahiran si bidan dan yang ngebantuin bidannya, atau di sini bilangnya itu kramsor. Jadi mereka tuh take care ibu postpartum atau pasca melahirkan, dan mereka nanti yang akan nanya kram boxnya mana gitu, karena di dalam kram box ini atau paket itu memang udah ada standarnya seperti ini. Nah kalau ini kan memang karena dari asuransinya kita terima, ada disediain, tapi ada juga yang memang kita beli dari company atau toko tertentu untuk paket si kram paket ini gitu, atau bisa juga kita sediain tersendiri, karena kan bisa jadi orang punya standar tertentu atau pengen produk tertentu. Misalnya aku mau nih untuk sterilnya atau alkoholnya produk ini gitu, satu-satu gitu disediain. Aku mau pencuci tangannya mungkin dari produk ini gitu, itu tentu aja boleh. Tapi ini bener-bener handy banget, karena aku nggak perlu lagi mikirin oh aku nanti butuh alat-alat seperti ini gitu, karena ini memang bener-bener harus kita udah siapin. Jadi ibu-ibu yang ngelahirin di Belanda ini memang harus udah disediakan, dan si bidannya kita ataupun nanti kramsornya bener-bener udah siap ngebantu kita, dan udah ada alat-alat yang mereka butuhkan, kayak untuk alat tempat tidurnya. Terus nanti dikasih juga mau ganti pembalutnya apa enggak, karena pasca melahirkan pasti beberapa hari atau sampai ada yang bilang sampai 40 hari gitu baru bersih gitu pendarahannya gitu. Jadi ini kita udah disediain. Tapi kalau misalnya kurang, kayak misalnya nih di awal-awal juga kita butuh ekstra item lain, misalnya kayak salep untuk lebih dingin gitu bekas lukanya, atau mungkin ice pack untuk ngebantu ngeredain. Kalau kita lahiran normal itu pasti akan bengkak dan panas gitu, kalau kita ada sediain ice pack itu akan ngebantu banget, tapi itu kita sediain sendiri lagi. Jadi di luar dari box ini, kalau misalnya kita butuh item yang lain itu opsional, tentu aja bisa kita beli. Tapi aku juga bukan orang yang terlalu banyak banget oh harus lengkap ini. Kayak aku tuh bisa dibilang kayak easy banget, karena memang yang terpenting menurut aku physically kita kuat, tapi mentally kita juga benar-benar siap untuk punya persalinan yang positif, dan itu akan ngebantu banget proses atau perjalanan masa hamilnya kita, dan juga semasa proses ngelahirinnya. Jadi bukan berarti ngelahirin itu gampang gitu, tapi saat kita benar-benar prepare ke mentalnya kita untuk bisa punya mindset yang positif bahwa semuanya akan baik-baik aja gitu. Yang pastinya physically kita juga harus benar-benar siap. Itu akan ngebantu banget mempermudah proses persalinan, dan itu yang aku terapin ke diri aku untuk bisa lebih santai, dan ya udah dijalanin aja gitu. Aku siap untuk proses persalinan gitu. So walaupun gak begitu banyak yang aku share di video kali ini, tapi itu untuk dapat gambaran aja gimana proses persalinannya di sini. Dan by the way, kalau misalnya kamu juga ibu hamil saat ini dan pengen siap secara fisik untuk menghadapi persalinan, itu nggak lepas dari kondisi tubuh kamu yang harus kamu perhatikan juga semasa hamil. Jadi pastikan kamu rutin berolahraga, punya pola hidup sehat. Dan kalau kamu ingin bergabung di salah satu kelas Fit Moms, kamu boleh cek link di bawah untuk bisa chat ke salah satu admin Fit Moms untuk bisa memilih kelas yang paling tepat dan cocok buat kamu. So thank you buat kamu yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video akan datang. Bye!